Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Sekalipun masalah yang kami hadapi hari-hari ini berubah bertambah buruk, tekanan bertambah besar, tantangan bertambah berat, jalan hidup yang kami lewati di hari-hari ini enggak semakin bertambah mudah. Tapi satu hal yang membuat kami tetap tenang dan percaya, karena kuasa-Mu tidak pernah berubah. Sekali Engkau berjanji, Engkau akan genapi Tuhan. Dan kami percaya kami hidup di dalam anugerah Tuhan sampai hari ini. Kekuatan-Mu pasti membuat kami kuat menanggung segala perkara. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom. Ada sukacita. Ya, terima kasih buat kesaksiannya Bu Yuli ya. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana berserah dalam kekuatan Tuhan. Ada banyak orang panik karena enggak berserah ya. Jujur kalau saudara berserah dengan kekuatan kita hari-hari ini, kita mampu enggak melewati masa-masa yang mengerikan ini ya. Kita ini enggak pernah tahu 1 jam ke depan terjadi apa ya. Nanti 2 hari lagi terjadi apa, kita semua ini enggak ada yang tahu. Tapi kita percaya, kita tahu bahwa bersama Tuhan kita pasti aman di dalam kekuatannya. Amin. Nah, kita percaya, kemarin saya pelayanan di Jakarta. Kita lagi ngobrol, sempat saya singgung kemarin di live saya. Makanya firman Tuhan tuh enggak pernah salah. Kekayaan orang berdosa disimpan buat orang benar, itu terjadi buat ibu kemarin. Dia bilang gini, Bu, pada awal suami saya jatuh di dalam perselingkuhan. Saya kesel, Bu, karena suami saya membangun kerajaan bisnis dengan wanita pelakor ya, dengan wanita tobat ini, Bu. Yang heran ya, Bu, orang berdosa membangun usaha sukses loh, Bu. Itu bikin saya jengkel gitu. Belum lagi ketika dia sukses, mereka berdua jalan-jalannya ke luar negeri, saya enggak diajak, Bu, rasanya. Tapi kalau sama saya pelit, Bu. Semua pengeluaran saya itu dikeluarin. Jadi misalnya ada pengeluaran buat anak ya, dia bayar. Tapi kalau pengeluaran buat dia enggak mau bayar. Semakin sukses, semakin kepahitan. Tapi Tuhan tuh luar biasa ya. Makanya hari-hari ini enggak ada orang yang takut menabur benih kebenaran. Ibu ini tetap setia sama suaminya. Sampai suatu kali dia mau diputus cerai ya. Ketika surat cerai itu sudah keluar, enggak perlu tanda tangan, enggak perlu kehadiran, artinya cerai sepihak ya. Jadi pasti ditok cerai. Manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Apa yang terjadi ya, hari Rabu dia mau diputus, hari apa dia mau diputus cerai, tiba-tiba hari itu suaminya meninggal dunia mendadak. Dan yang hebatnya hari ini kerajaan bisnis yang dibangun ya dengan wanita itu kan sukses ya. Sekarang jatuh ke tangan ibu ini. Bahkan hari ini ibu ini diberkati Tuhan makin lama makin luar biasa. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya kalau kita berserah dalam kekuatan Tuhan, kita ini pasti hidupnya enggak mungkin hancur, babak belur, enggak mungkin saudara. Kenapa? Kita tahu bahwa kita boleh gagal. Manusia itu terbatas, bisa gagal. Setiap masalah keuangan kita bisa bangkrut. Iya, usaha bisa sepi, orang bisa kena PHK. Tiba-tiba orang bisa divonis kanker walaupun sehat. Ya kita semua enggak ada yang tahu. Ya kalau saudara lihat keadaan bagaimana, saya lihat di YouTube itu yang namanya pesawat aja 30 detik ke depan aja enggak ada yang tahu masih bisa hidup atau enggak. Ya saya lihat pramugarinya cantik-cantik masih gini-gini ya. Saya lihat kok enggak ada ya tanda muka sepi, nutup pintunya pesawat masih lambai-lambai gini. Siapa yang tahu? Tapi percayalah hidup bersama Tuhan. Sekalipun kita hari ini mengalami keadaan yang enggak mudah, pastikan bahwa firman Tuhan enggak pernah gagal. Janji Tuhan enggak pernah gagal. Rencana Tuhan enggak pernah gagal buat setiap kehidupan orang benar. Itu sebabnya kalau kita hari ini belajar, yuk sudah. Yang punya masalah keuangan berserah aja dalam kekuatan Tuhan. Yang punya masalah sakit penyakit berserah aja. Karena kekuatan dokter di atas segala dokter, dia pasti sanggup
menyembuhkan. Amin. Saudara percaya? Nah, kemarin saya ada kesaksian. Saya tuh mau pelayanan. Tiba-tiba gigi saya itu sakit, saudara. Ya, saya itu sakit gitu. Nah, kalau gigi sakit itu biasanya sampai kepala. Apalagi kalau naik pesawat ya, tekanan tambah besar. Itu namanya yang satu sisi, karena gigi yang agak sakit itu yang kanan, saudara. Itu rasanya kepala saya gini, teng gitu. Aduh Tuhan gitu ya. Terus saya di pesawat saya bilang gini, Tuhan, saya percaya saya punya dokter di atas segala dokter. Saya itu sampai ngambil langkah profetik saking sakit ya saudara ya. Jadi saya bilang ini, saya bayangin kalau saya ke dokter gigi kan saya lagi buka mulut gini ya. Terus dokternya gitu ya. Saya di pesawat, mungkin orang kalau lihat saya ini ibu agak gila ini gitu ya. Saya buka mulut gini, Tuhan saya buka mulut Tuhan. Sekarang Tuhan yang perbaiki gigi saya. Sekian saya buka mulut di pesawat. Puji Tuhan loh. Percaya nggak percaya kuasa Tuhan sampai hari ini gigi saya sembuh. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya karena kalau kekuatan saya bingung siapa yang bisa ngobati saya di tengah pesawat, perjalanan pesawat. Saya juga bingung saudara. Tapi saya ingat bahwa saya punya kekuatan Tuhan, dokter di atas segala dokter. Saya bayangin Tuhan sendiri yang mengobati gigi saya. Ya, yuk kita lihat ayatnya di 1 Petrus 5 ayat 10. Apa yang firman Tuhan katakan di 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah, apa saudara? Sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada apa saudara? Kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu apa saudara? Menderita seketika lamanya. Makanya buat setiap kita ini nggak tahu porsi, masa dan waktunya penderitaan kita ini masing-masing sampai kapan. Setiap kita ada yang namanya lamanya waktu Tuhan, buat waktu saya dengan waktunya Bu Lili, ya buat waktunya Pak Fran, buat waktunya Bu Mia, buat waktunya Bu Liana, semua nggak ada yang sama. Tapi percayalah bahwa Allah itu sumber. Ketika kita berserah dalam kekuatan Tuhan, kita ini tetap memiliki sumber kasih karunia. Buka 3 hal yang saya akan bahas. Hari ini tetap semangat, makanya kalau sudah tidak kuat, tips saya selalu ngajari jemaat apa yang sering rajin ikut ST saya pasti tahu. Angkat tangan. Saya kalau sudah tidak kuat, saya duduk di bawah. Saya cuma bilang gini, angkat tangan Tuhan, angkat tangan, angkat tangan. Lah kalau kita sudah tidak mampu, kita mau disuruh apa coba? Misalnya saudara sudah enggak punya uang untuk bayar angsuran jatuh tempo. Yang saudara harapkan jual aset ya enggak laku-laku. Ya mungkin saudara berpikir lah ini gimana. Sementara kita sama Tuhan kita harus percaya sepenuhnya. Ya kira-kira ya cuma duduk diam tenang aja. Tuhan bilang gini, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dan ketika kita tenang percaya itu artinya kita sedang berserah di dalam kekuatan Tuhan. Makanya kalau orang tenang percaya itu terletak kekuatan kita. Kenapa? Karena waktu kita tenang dan percaya kita sedang mengandalkan kekuatan Tuhan yang akan bekerja, bertindak, berperang. Hebat ya Tuhan itu. Makanya simple kok. Saya kalau sudah tidak kuat dan ini gitu loh. Saya kalau sudah tidak kuat angkat tangan aja. Saya bilang angkat tangan, angkat tangan. Tuhan itu banyak cara menolong keadaan-keadaan waktu saya sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Ada aja. Suatu kali saya itu mau bayar ya yang namanya property tax. Hari itu cukup besar saudara ya. Dalam hati saya gini, Tuhan ini uang ini cukup besar loh Tuhan. Ya, sementara saya mau jual aset juga belum laku saudara. Dan waktu itu saya bilang gini, Tuhan, terus saya itu mau jual salah satu yang aset yang saya mau jual. Orang bilang gini,
Ya nanti tunggu katanya ya, kalau belum ada yang pembeli enggak percuma gitu, dipasarin ya percuma. Saudara percaya enggak percaya? Saya hari itu cuman bilang gini sama Tuhan, Tuhan saya angkat tangan sudah, angkat tangan. Ya saya bukan enggak mau bayar loh Tuhan. Tapi waktu mau jual aset, asetnya belum laku. Terus mau bayar pakai apa? Saya cuman bilang gitu, angkat tangan Tuhan yang turun tangan. Dari orang yang mau menjualin saya itu ngomong enggak usah nanti aja karena belum ada pembelinya. Tiba-tiba dia telepon saya. Ada orang yang mau beli. Dan hari itu juga orang itu hanya bayar hanya dalam waktu 4 hari. Dia bayar cash buat saya dan saya langsung transferkan uang yang saya peroleh untuk bayar yang namanya property tax. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya kalau kita lagi kepepet, Tuhan itu tahu kok yang saudara butuhkan. Mungkin saudara hari ini berpikir gimana caranya, tapi kalau bersama Tuhan saudara percaya kita tinggal di dalam sumber kasih karunia. Mungkin secara akal orang mau jual aset susah, mungkin secara akal orang hari ini mau hidup dalam kecukupan kelimpahan susah, tapi kita punya sumber kasih karunia. Kita buka 3 hal PowerPoint-nya, yuk berserah dalam kekuatan Tuhan. Yang pertama, Allah itu sumber kasih karunia, ya. Yang kedua, bukan ini. Yang kedua, Allah itu memanggil kita, ya. Yang kedua, Allah memanggil kita. Yang ketiga, Allah itu membawa kita kepada kemuliaannya. Saudara percaya hari ini masa dan waktunya menderita itu bukan untuk perkara sia-sia. Karena Tuhan sedang siapkan kita hari-hari ini sebagai anak Tuhan. Kita tahu bahwa kita ini sedang dipersiapkan untuk jadi berkat. Kita sedang dipersiapkan karakter Kristus. Makanya jangan takut 3 hal. Allah sumber kasih karunia di tengah kita berserah dalam kekuatan Tuhan. Karena Allah itu telah memanggil kita dan Allah itu membawa kita kepada kemuliaannya. 3 hal yang saya akan bahas, yuk lihat bagaimana Allah sumber kasih karunia. Yang pertama tadi di 1 Petrus 5 ayat 10. Yang pertama Allah akan memperlengkapi. Jangan takut menderita. Setiap kita kalau diizinkan pencobaan terjadi yang pasti. Tadi ada orang yang konseling sama saya, perjalanan Bu tenang aja. Percayalah. Segala sesuatu itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Amin. Kenapa? Karena Allah yang memperlengkapi. Percayalah, badaimu sebesar apapun tidak akan melampaui kekuatan saudara dan saya. Semuanya juga tidak akan hari ini mencobai saudara hari ini yang tidak ada jalan keluar. Semuanya juga akan menjadi indah. Bahkan segala sesuatu itu tetap ada expirednya. Tidak mungkin masalah saudara tidak berlalu. Semuanya pasti ada waktunya Tuhan. Semuanya tidak akan melampaui kekuatan. Bahkan semuanya pasti menjadi indah. Jadi sekali lagi kalau Tuhan memperlengkapi, yang tadi betul. Yang kedua meneguhkan kita. Hari ini percayalah Tuhan bukan hanya memperlengkapi, meneguhkan, Tuhan menguatkan dan mengokohkan kita. Asal kita tinggal di dalam kasih karunia-Nya. Saya bisa 15 tahun, bisa hidup hari ini. Buka PowerPoint-nya yang kedua Mia. Memperlengkapi, saudara percaya enggak? Hidup hari ini kalau enggak ada kasih karunia Tuhan, kita semua enggak akan mampu saudara. Apalagi ini paket lengkap. Akhir zaman masa sukar makin sukar, yang jahat makin jahat, anak berontak terhadap orang tua. Dan ini masa-masa yang enggak mudah untuk kita jalani. Semua jalan sempit, sesak, susah, semua paket lengkap sedang kita hadapi di akhir zaman. Tapi percayalah Tuhan pasti memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Orang kalau diperlengkapi Tuhan dalam penderitaan, saya secara akal 15 tahun kalau bukan anugerah kasih karunia, enggak mungkin saya jadi hamba Tuhan.
Mungkin yang ada saya penderita penyakit kanker, sakit jiwa di rumah sakit jiwa, atau saya jadi pelakor, saudara. Itu aja saudara. Kalau saya nggak ada sumber kasih karunia, nggak mungkin orang yang sudah babak belur, orang yang sudah terhimpit, orang yang ditindas bertahun-tahun, orang yang hari ini hidup dalam disakiti bertahun-tahun, bisa malah jadi hamba Tuhan dengan kekuatan, memberi kekuatan buat banyak wanita. Kira-kira kalau secara akal dengan kekuatan manusia nggak mungkin saudara. Tapi saya terlalu percaya setiap saudara ketika berserah dalam kekuatan Tuhan, di mana Tuhan sumber kasih karunia. Makanya kenapa orang yang hari ini tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan, pasti berjalan bukan makin lama makin turun. Arah hidup saudara akan makin terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Amin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Karena jelas, mungkin kita sendiri nggak tahu, saya sendiri kalau mikir 15 tahun kok kuat. Jujur kok kuat, hidup nggak bisa apa-apa. Ya kalau saya pinter bisa cari uang, saya bilang sama beberapa ibu-ibu, ibu kamu aja yang hari ini pinter cari uang aja kamu stres. Bayangin waktu saya ngalami badai, saya nggak bisa cari uang, nggak pinter, nggak punya aset atas nama saya. Ya, properti boro-boro saudara. Saya benar-benar hari itu diperhadapkan keadaan yang nol. Tapi lihat 15 tahun Tuhan perlengkapi hidup saya. Tuhan teguhkan saya, Tuhan kuatkan saya, Tuhan kokohkan saya. Sehingga saya tetap jadi hari ini. Ya, kalau 15 tahun hidup dalam penderitaan, akal logikanya mungkin saya pakai alis sudah nggak bisa lurus. Mungkin sudah segini saudara. Ya, yang namanya rambut sudah tidak bisa dandan, mungkin kriwul itu apa bahasa Jawa. Berintik semua, stres. Mungkin yang namanya wajah sudah nggak kelihatan wajah. Saya dulu waktu awal proses stres itu jerawat. Walaupun dikasih obat yang mahal, skincare mahal, nggak mampu ngatasi stres yang dari dalam. Itu yang namanya jerawat besar-besar saudara. Tapi lihat bukti nyata hari ini walaupun saya sudah kepala 54, sudah weekend ya, Jumat weekend ya. Saya hari ini diperlengkapi Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa. Sampai katanya gini, Bu saya pengen tahu, ibu ini kepala 5. Tapi minum vitamin apa? Terbang sana, terbang sini. Bio tidak pernah sakit, pembantu saya aja sampai heran. Dia bilang gini, Bu kamu ini minum apa ya? Dia aja jujur ya pembantu saya aja hanya nyiapin saya. Itu pun kadang-kadang keroan loh. Kalau saya naik pesawat jam 6 dia jam 4 harus bangun. Mempersiapkan bekal saya semua dia harus bangunin saya. Siapin semua koper dan sebagainya. Kira-kira jam 3:30 jam 4 kurang. Setiap kali dia harus bangun. Dan dia bilang gini Bu saya aja yang mempersiapkan. Nggak ikut terbang, nggak ikut khotbah, nggak ikut puter-puter. Setiap kali bangun jam 4 keroan, masuk angin, tolak angin. Tapi pembantu saya luar biasa, makanya kalau orang ikut melayani Tuhan dia ikut dapat berkat. Kemarin dia kabari saya gini, saya ini melayani ibu bangun pagi ya kadang keroan, ya kadang sakit masuk angin. Tapi kemarin saya diberkati Tuhan. Saya kaget saudara, dia bilang gitu, apa berkatmu? Bayangin loh, ini mbak saya yang kerja 15 tahun, dia bilang gini, Ibu tahu saya ini beli apa ya namanya di desa sekarang katanya ibu-ibu kalau punya uang investasi beras porang. Enggak tahu itu apa itu, nasi porang itu loh ya. Jadi dia cerita, ibu tahu saya ditawari waktu itu beli cuman harganya waktu itu katanya 15 juta. Kemarin bisa ditutup sama orang laku 80 juta. Hah kamu punya uang 80 juta? Saya bilang gini, iya katanya suami saya gini, kamu ndak usah kerja aja. Kan uangmu sudah banyak. Kamu diberkati karena kamu melayani. Iya saya ndak kerja kok, saya tetap setia untuk mempersiapkan semua. Saudara lihat ya,
Orang hari-hari ini kita percaya, kita sudah serah aja sama kekuatan Tuhan. Secara akal gak mungkin orang umur 54 bisa punya kekuatan ekstra, saudara. Kemarin masih pulang delay pesawat saya. Di pesawat saya di delay sampai jam berapa, sampai itu Lani sama Evelyn yang jemput saya. 9:30 ya, 9:30 saudara tahu sampai belum mandi masih siapin apa, saat teduh lagi. Malam-malam 9:30, 10:30-nya Bali saya masih saat teduh. Belum saat teduh saya masih share lagi renungan. Saya masih persiapkan khotbah buat hari ini. Saudara tahu ada banyak hal yang mungkin saya jam 12 baru kelar semuanya, jawab konseling orang selesai. Baru saya meletakkan kepala saya bilang Tuhan saya sudah istirahat selesai saudara. Tapi secara akal, kalau hidup dalam, kalau saya hidup dalam enggak tekanan saudara, enggak ada masalah. Mungkin untuk mempersiapkan segala sesuatu itu gampang. Tapi bagaimana ketika hidup dalam tekanan saya masih bisa menguatkan orang yang tertekan. Itu karena salah satu, karena saya tidak tinggal dalam kekuatan saya sendiri. Karena saya tinggal dalam kekuatan sumber kasih karunia yang menjadikan saya hari ini kuat. Kokoh, dihajar badai. Saya bilang ya sudahlah Tuhan. Kalau memang proses ini masih berlanjut, saya percaya Tuhan masih punya rencana yang jauh lebih besar di depan buat saya. Amin. Saudara, kalau proses dilanjutkan jangan tutup prosesnya Tuhan. Jangan keluar dari prosesnya Tuhan. Kenapa? Karena di depan Tuhan sudah sediakan yang jauh lebih baik. Amin. Jadi kalau saudara tutup nanti saudara dapat berkatnya ya cuman segini aja. Tapi kalau saudara berkatakan Tuhan, aku mengizinkan engkau sebebas-bebasnya untuk memberkati hidupku di depan. Itu pasti Tuhan lakukan. Yang kedua, yuk bagaimana Allah memanggil kita ya. Yuk kita lihat di Wahyu. Saudara percaya kita ini dipanggil Tuhan sebagai apa? Saksi Kristus. Terang dan garam dunia. Saudara dipanggil sebagai domba, bukan kambing loh ya. Saudara hati-hati hari-hari ini jangan sampai ya saudara cukup bangga jadi orang Kristen sejak lahir sampai sekarang berpuluh-puluh tahun. Kalau saudara bukan jadi domba, jadi kambing, maka saudara juga hari ini tidak punya kebanggaan. Tuhan tidak pernah membanggakan yang namanya kambing ya. Semua yang tuh jadi kebanggaan Tuhan itu adalah Dia memanggil domba-dombanya. Amin. Nah kita lihat di Wahyu 15 ayat 4. Kita baca terlebih dahulu. Wahyu 15 ayat 4. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu sebab engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Kita hari ini sebagai anak Tuhan, yuk kita juga dipanggil loh saudara. Siapa yang hari ini takut akan Tuhan yang tidak memuliakan nama Tuhan? Hanya Tuhan satu-satunya yang kudus. Saudara percaya hari ini kita semua dipanggil untuk hidup takut akan Tuhan. Kita hari ini jangan datang sama Tuhan ya. Ada banyak orang yang menyepelekan arti kekudusan. Datang sama Tuhan dengan pahit, dengan sakit hati. Dengan kepahitan yang disimpan bertahun-tahun tidak segera dibuang. Saudara hari ini mungkin saudara merasa bahwa ketika Tuhan menegur hidup saudara jangan suka marah. Jangan suka maki orang. Tapi setiap kali semua teguran itu kita abaikan. Kita hari ini belajar untuk peka dikoreksi sama Tuhan. Karena Tuhan mau setiap kita di tengah akhir zaman ini hidup itu harus makin kudus. Yang benar makin benar, yang kudus makin kudus. Berikutnya di Yesaya 57 ayat 15, jangan takut proses itu cuma memurnikan kita secara karakter, secara iman, secara buah roh. Supaya kita hidup di akhir zaman bukan buah daging yang muncul. Orang gak mungkin diberi kepercayaan lebih kalau hidupnya hanya buah daging. Tapi orang yang dipercaya Tuhan lebih karena hidupnya hari ini mulai praktek buah roh. Buah roh itu apa? Hidupnya tetap damai, sejahtera, sukacita, sabar, rendah hati, lemah lembut, penguasaan diri dengan baik. Yuk kita lihat, sebab beginilah firman apa saudara? Yang maha
tinggi dan yang maha mulia bersemayan untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayan di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama apa saudara? Orang-orang yang apa saudara? Yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Saudara percaya dengan semua proses kehidupan ini, saudara berserah aja dalam kekuatan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lagi panggil. Saudara mungkin hari ini saudara ngalami yang remuk. Saudara ngalami patah hati. Keadaan hidup yang sulit. Jangan pernah takut. Orang yang berserah dalam kekuatan Tuhan. Yang manggil saudara itu siapa? Buka PowerPoint-nya. Hari ini tenang aja. Saya ngalami proses. Tidak pernah tahu kalau panggilan saya hari ini jadi hamba Tuhan. Tidak pernah tahu saudara. Dari awal kalau orang tanya waktu di zona nyaman, Bu Eli pernah punya cita-cita jadi hamba Tuhan. Oh saya coret, cita-cita saya selalu jadi istri pengusaha, hidup jalan-jalan, shopping, jadi ibu sosialita. Itu selalu jadi rencana hidup saya. Iya kata orang, ya semua orang kalau nikahin anak, teman-teman saya bilang gini ya, kalau bisa anak-anak kita dapat suami yang lopan gitu ya, supaya anak-anak kita yang perempuan jadi lopan yang. Nah itu ya tujuan setiap orang menikahkan anak, tujuannya apa yang dilihat? Nah makmur dulu ya, jujur. Siapa sih yang mikir kalau dipilih ada angket mau jadi hamba Tuhan? Kenapa? Jujur, ayo jujur. Kalau misalnya anak saudara cuantik, terus dilamar sama pekerjaannya pendeta atau hamba Tuhan. Kira-kira saudara kasih enggak anak itu? Ayo, kenapa? Karena mikir, aduh pendeta uangnya berapa? Jujur kalau pendeta dibanding pengusaha batu bara, wah saudara mungkin. Tapi satu hal saudara perlu tahu ya. Jujur kalau kita hari-hari ini dipanggil Tuhan karena Tuhan mau pakai hidup saudara, jangan takut. Ngelewati lembah air mata, lembah kekelaman, lembah kesulitan sekalipun. Buka PowerPoint-nya yang kedua. Siapa sih yang memanggil saudara tadi di tengah saudara remuk hati, enggak tahu kenapa ya Tuhan, ikut Tuhan kok rasanya sulit. Saya dulu 15 tahun yang lalu saya enggak pernah berpikir kalau hidup saya ada di atas mimbar saudara. Boro-boro ngomong aja nggak bisa, mau bercerita aja gagap. Boro-boro saya bisa berkhotbah, nggak mungkin rasanya. Ya, buka PowerPoint-nya hari ini yuk kita baca bagaimana Allah memanggil kita dengan 3 hal. Tuhan yang maha tinggi, ya. Itu Tuhan yang tidak tertandingi, bukan ini. Tuhan yang maha tinggi. Nah ini. Yang pertama Tuhan yang maha tinggi itu yang manggil saudara. Jadi tidak usah takut. Walaupun kehidupan kita dilewati jet coaster, tapi percayalah kita tetap hidup dalam kekuatan Tuhan yang maha tinggi. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa melebihi kekuatan Tuhan yang maha tinggi. Yang kedua yang memanggil saudara adalah Tuhan yang maha mulia. Hari ini percayalah Tuhan itu tetap hakim yang adil. Sekalipun kelihatannya kok tidak adil ya Tuhan. Orang benar harus susah. Sementara orang berdosa yang bawa uangmu kabur, bawa istrimu kabur. Hidupnya selalu nyaman, enak, gemuk dan segar. Tapi percayalah jangan takut. Masa-masa engkau diperlakukan tidak adil itu hanya sesaat. Nanti suatu kali kehidupan kita pasti ditutup dengan keadilan Tuhan. Yang seadil-adilnya apa yang kita tabur di dalam air mata, keadilan Tuhan selalu berbicara. Kita pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya kita nggak perlu takut. Yang ketiga Tuhan yang maha kudus, yaitu Tuhan yang layak kita sembah. Jadi hari ini dengan kekuatan Tuhan kita sekarang nggak usah takut ya. Kita percaya pulang dari tempat ini sudah, kalau nggak kuat apa?
angkat tangan. Artinya waktu angkat tangan, saudara sedang mengangkat tangan, menyerahkan bebanmu yang berat, letih lesu, keadaan yang sulit, yang gak mungkin saudara bisa lewati. Tapi waktu kita angkat tangan itu artinya mulai saat ini juga saudara sedang tinggal di dalam kekuatan Tuhan. Amin. Dan izinkan Tuhan yang bertindak, berperang, berperkara buat saudara dan saya. Jangan pernah takut. Yang ketiga, yuk. Hari ini kita lihat ya bagaimana kita yang terakhir Allah membawa kita pada kemuliaannya. Buka Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Kita belajar bagaimana penderitaan yang dialami Tuhan Yesus sebelum dia mati di atas kayu salib. Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Dan dalam keadaan apa saudara? Sebagai manusia, ia telah apa saudara? Merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini artinya penderitaan. Kita tahu, kita mungkin kalau hari ini ngikut Kristus, pikul salibnya enggak ada yang mati sampai mati di kayu salib. Matinya tetap masuk lubang kubur. Ya, enggak usah takut. Semua apapun yang kita lakukan hari ini ujungnya kalau kita sudah meninggal nanti kita juga akan mati, tapi matinya enggak akan disalib. Tapi lihat penderitaan Kristus ayat 9. Itulah apa saudara di balik salib. Makanya saya berkata buat setiap saudara, jangan pernah hari ini ganti pikul salibmu dengan pikul dosa. Karena itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Di balik penderitaan yang puncak, yang hebat, kemuliaan Bapa terjadi buat Tuhan Yesus, di mana Bapa mengaruniakan nama di atas segala nama dan meninggikan. Artinya hari ini siapa yang lagi dalam keadaan benar-benar penderitaanmu sudah puncak. Bahkan ada banyak orang kalau konseling saya sudah di titik nadir Bu Eli. Ambang batas kekuatan. Orang kalau sudah ambang batas kekuatan itu pasti yang namanya tarik nafasnya sudah gini. Tangkep ya. Kenapa? Karena lihat realita. Lihat realita ketika kita mengukur dengan kekuatan. Saya juga kalau lihat realita mengukur dengan kemampuan Ibu Eli Kurniawati. Enggak mampu saudara. Di titik-titik tertentu iblis bilang gini, mati aja. Jujur berapa banyak kita diperhadapkan kalau depan laut, belakang itu sudah tentara Firaun yang benar-benar hidupmu hanya iblis bilang gini, mati kamu, bisa apa kamu, apa yang akan terjadi hidupmu di tahun-tahun yang akan datang. Jujur kalau mengukur dari realita kekuatan kita, mungkin ada banyak orang dari pikul salib, dia akan ganti pikul salibnya jadi pikul dosa. Saya pernah konselingi seorang ibu. Ibu ini bilang gini, Bu, saya dulu waktu punya suami yang baik, saya ini pelayan Tuhan. Terus karena tiba-tiba dalam perjalanan hidup suami saya selingkuh, meninggalkan saya dan anak-anak. Di situ tahun pertama, tahun kedua saya masih tetap setia kepada Tuhan. Saya masih punya sisa tabungan untuk bertahan hidup dengan saya dan anak-anak. Tapi Bu Eli tahu ketika tabungan saya sudah mulai ambang batas. Artinya iblis mulai menghadapkan fakta. Kira-kira ini cuma cukup berapa lama buat kamu dan anak. Sementara saya cari kerjaan apapun kayaknya gagal. Saya berusaha jual kue ya enggak laku. Saya berusaha membuat ini ya enggak laku Bu Eli. Sepertinya Tuhan benar-benar menutup jalan hidup saya. Terus saya tanya. Dan disitulah ada tiba-tiba seorang pria yang mendekati saya. Dan saya tahu pria ini sudah punya istri. Tapi hari itu dia berjanji untuk membantu saya dan anak-anak. Ya, awal mulanya
dosa itu memang biasa-biasa. Awal mulanya Bapak ini ya enggak minta nuntut apa-apa Bu Eli. Berjalannya waktu dia hanya sekedar kasih saya uang buat kebutuhan anak dan saya. Tapi berjalannya waktu dosa awalnya biasa-biasa. Tanpa saya sadari saya mulai jatuh hati dengan Bapak ini. Dan saya mulai hidup jadi pelakor. Lihat ya, orang paling bahaya saat ambang batas kekuatan. Banyak orang gak rela pikul salib lagi. Kenapa? Karena diukur Tuhan itu hanya sebatas yang dipuaskan adalah lahiriah. Saudara percaya detik terakhir 1 jam aja Tuhan bisa sediakan domba pengganti buat Abraham gak? Seketika loh. Tapi kadang-kadang iman kita diuji di ambang batas, itu tujuannya, breakthrough-nya, saudara enggak main-main. Justru orang kalau sampai ngalami ujian di ambang batas, engkau tetap bisa pikul salib sampai di garis akhir, breakthrough-nya pasti besar. Lihat apa yang Tuhan lakukan, di mana Tuhan mengaruniakan Tuhan Yesus nama di atas segala nama ditinggikan. Bahkan Abraham saat ambang batas kekuatan, di situ Tuhan berkata, stop Abraham, aku sudah melihat engkau tidak segan-segan lagi untuk pikul salibmu sampai titik akhir. Di situ aku tidak segan-segan lagi memberkati engkau. Hari ini pastikan yuk, di tengah keadaan yang makin sulit, jangan pernah tukar pikul salibmu dengan pikul dosa. Memang kalau kita pikul ambil jalan pintas dunia memberikan penawaran, mungkin kita hari ini cepat selesai. Ada solusi yang diberikan. Tapi sekali lagi, ketika engkau pikul dosa, maka apa yang Tuhan sediakan semuanya itu, saudara tidak akan pernah menikmati. Buka PowerPoint-nya yang ketiga. Bagaimana kita tahu di balik salib pasti ada kemuliaan yang jauh lebih besar. Karena di balik penderitaan kita, kemuliaan di Roma 8 ayat 18. Kemuliaannya selalu tidak sebanding dengan penderitaan. Coba buka dulu Mia di Roma 8 ayat 18. Bagaimana firman Tuhan berkata, apa yang kita alami, makanya siapa yang lagi ngalami titik ambang batas kekuatan, jangan pernah berubah. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah ditukar Yesus dengan Agus, ya. Saya bilang sama ibu ini, Bu, akhirnya gimana Bu? Ya saya jadi pelakor bertahun-tahun. Berarti Yesusmu ditukar dengan Agus ya Bu? Dia ketawa. Ya, Yesusnya ditukar dengan Agus, kenapa? Karena Yesusnya yang diteriaki minta tolong tidak segera-segera turun. Yang turun malah Agus yang kasih uang. Akibatnya dia lebih memilih Agus daripada Yesus. Hari ini pastikan yuk kita tidak ada pilihan lain. Jangan pilih apapun selain sekali Yesus tetap Yesus. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah, Roma 8 ayat 18. Sebab apa saudara? Aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan apa? Kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan zaman sekarang ini. Saudara harus punya keyakinan bahwa Tuhan membawa kita pada kemuliaannya. Buka PowerPoint-nya, 3 hal. Hari ini pulang dari tempat ini, yuk kita enggak dituntut Tuhan cari tabrak sana, hutang online, hutang sana, hutang orang kaya enggak. Kita nabrak Yesus aja tiap hari. Saya selalu kalau enggak kuat saya bilang ini, Tuhan orang dunia nabrak-nabrak Tuhan. Nabrak-nabrak ya. Jujur kalau saya mau misalnya saya mau pinjam uang waktu saya butuh uang. Bisa enggak saya pinjam orang kaya? Teman-teman saya semua orang kaya kok. Kalau saya ngomong aja, pinjemin saya uang ya karena saya mau bayar properti tax dan sebagainya. Mungkin teman saya bilang gini, mau butuh berapa kamu? Aku pinjemi. Tapi hari itu Tuhan bilang gini, jangan pernah berhutang.
Karena aku sendiri yang akan membuktikan bahwa aku Tuhan Allahmu yang melihara hidupmu pasti lebih dari cukup. Dan kalau saudara lihat yang pertama, penderitaan itu yang berakhir pada kemuliaannya. Jadi siapa yang lagi menderita, enggak usah bingung, enggak usah tabrak sana, tabrak sini, saudara pusing sana, pusing sini, saudara stres sana, stres sini, minum obat tidur sana sini, obat depresi sana sini. Satu hal, hari ini Tuhan mau setiap saudara ketika kita berserah dalam kekuatannya, penderitaan ini dalam perjalanan bukan hancur, tapi penderitaan saudara nanti akan lihat kemuliaan yang jauh lebih besar. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, kita ini dalam pertandingan, saudara. Hidup ini pertandingan. Makanya ibu-ibu yang punya anak mau menikah, ya, saudara yang punya teman yang mau cerai, bilang, selesaikan pertandingan perkawinanmu sampai garis akhir. Yang sudah cerai, sudah ya, itu mungkin di masa lalu. Banyak orang yang sudah bercerai bilang gini, Bu, dulu tahu saya ketemu Bu Eli lah. Orang ini prosesnya 20 tahun lah. Ibu proses berapa? 20 tahun yang lalu lah. Wong saya baru diproses Tuhan 15 tahun. Saya bilang saya waktu ketemu ibu, saya juga gak bisa ngajari ibu apa-apa. Wong saya sendiri gak punya pengalaman. Dan di situ saya bilang, yuk hari-hari ini yang benar-benar serius. Mungkin pertandingan keuanganmu. Hari ini lagi masalah, selesaikan. Percayalah, kita lagi bertanding menuju garis akhir. Di mana saya paling suka hari-hari ini. Buka Amsal 4 ayat 19, itu saya ulang-ulang saudara. Saudara percaya kita dalam perjalanan pertandinganmu berakhir. Pastikan kalau pulang ke rumah Bapak, Amsal 4 ayat 19, saya sudah bayangin saudara. Setiap kali saya berdoa saya sudah bayangin, Tuhan suatu kali saya pulang ke rumah Bapak, apa yang Tuhan sediakan buat saya. Keren, baca yuk Amsal 4 ayat 19. Bagaimana Tuhan sudah sediakan buat saudara yang hari ini pertandingannya finishing well ya. Jangan sampai saudara nyelesain pertandingan itu hanya asal-asalan. Enggak, pertandingan hidup kita dinilai sama Tuhan. Kita nyelesaikannya dengan serius enggak? Jangan asal-asalan. Kalau pertandingan kita selesai seperti khotbah saya kemarin, persembahkan ketaatan. Ketaatan itu sudah penuh, jangan setengah taat, setengah enggak taat. Itu namanya orang enggak taat. Tapi begitu kita mempersembahkan ketaatan, maka persembahan kita hari-hari ini akan punya suatu nilai. Nah ini, Amsal 4 ayat 19, naik berikutnya. Apa yang Tuhan sudah sediakan 19, yuk kita baca. Fran boleh maju ke depan, saya sudah selesai sebentar lagi. Amsal 4 ayat 19. Ini 12 Mia. 19. Nah ini, jalan, 19 Mia bukan 10, 19. Amsal 4 ayat 19. Apa? Jalan orang fasik. Bentar salah. Amsal 4 ayat 9 coba Mia. Karangan bunga 9 ya. Oke. Mia, Amsal 4 ayat 9 saya lupa. Saudara percaya hari ini Tuhan itu sediakan ini loh buat orang benar yang enggak melepaskan pikul salibnya. Ia apa saudara? Akan mengenakan apa saudara? Karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Saudara pastikan saudara bisa bayangin kalau kita pulang ke rumah Bapak. Sampai Tuhan tuh bawa karangan bunga dan mahkota. Saudara percaya kita adalah orang-orang yang benar-benar hari ini menjadi orang yang sedikit hari ini yang terpilih. Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Kenapa? Karena orang yang terpilih hari-hari ini adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Hidupnya sudah tidak melekat di harta. Tuhan okelah, toko sepi, aku sudah setia. Suamiku tambah parah, rumah tanggaku tambah parah. Tapi aku mau setiap hari mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Saya percaya kalau kita pulang, saya pernah ketemu seorang hamba Tuhan. Dia pernah dibawa, saya pernah dengar khotbahnya. Dia bilang gini, saya waktu dibawa Tuhan, ya
Tidak tahu perjalanan waktu dia seperti mati. Dia lihat, tidak semua orang tuh pakai mahkota. Ada banyak orang yang gundul-gundul katanya kepalanya. Tapi ada beberapa orang, dan dia bilang gini, orang-orang yang gundul-gundul itu ada di pelataran. Saudara jangan puas jadi orang benar yang cuma ada di pelataran. Tangkap ya, kita semua hari ini yuk berbondong-bondong. Ketika kita pulang, Bapak di surga sudah menyematkan. Bayangin kalau misalnya di antara banyak orang, saudara dipilih untuk disematin karangan bunga yang indah, mahkota yang indah. Kira-kira kita orang spesial enggak? Jelas. Yuk buka PowerPoint terakhir, bangkit berdiri. Jangan takut Mia, buka penderitaan yang terakhir. Kita semua hari-hari ini pulang yuk, sudah angkat tangan. Tidak ada jalan lain, tidak usah tabrak-tabrak. Saya punya pengalaman hidup berjalan dengan iman. Di saat saya sudah tidak tahu berbuat apa-apa, senjata saya cuma angkat tangan. Tinggal tenang, percaya, duduk seperti Maria. Di bawah kaki Tuhan, saya sampai praktek. Saya pernah khotbah kan berapa kali. Saya kalau sudah tidak kuat, saya duduk di bawah tempat tidur saya. Saya praktekkan seperti seorang Maria. Saya bilang gini, Tuhan, saya cuma seorang hamba. Jadilah seperti apa yang kau mau. Saya cuma bersyukur buat kehidupan yang sudah saya lewati sampai hari ini. Dan saya tahu bahwa penderitaan hidup ini ujung-ujungnya pasti kemuliaan. Bahkan pertandingan hidup ini akan berakhir dengan mahkota kemuliaan dan karangan bunga yang indah, saudara. Bahkan proses yang berjalan dari satu kemuliaan itu akan menuju pada kemuliaan yang jauh lebih besar. Jangan takut bayar harga dengan proses penderitaan. Karena Tuhan lagi pilih orang-orang yang siap menderita bagi Kristus. Ditolong gak ditolong, ada masa dan waktunya kita harus menderita seketika lamanya. Tapi percayalah, penderitaan saudara pasti ada expirednya. Ada masa dan waktunya kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Kita akan lihat kemuliaan yang jauh lebih besar. Amin. Tuhan hadir tengah-tengah saudara siang ini. Dia tahu hari ini ada beberapa orang yang sedang dalam ambang batas kekuatan. Mungkin kau berkata, Tuhan, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan hidupku 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Tapi dengan firman ini, aku mau hidup berserah pada kekuatan-Mu. Saudara yang sudah ambang batas, saudara yang butuh jalan keluar, saudara yang hari ini berkata sudah mendesak, sudah kepepet, sudah rasanya aku tidak tahu harus berbuat apa. Ada banyak orang yang hari-hari ini sudah habis akal. Saudara sudah habis akal, habis kekuatan, habis modal, habis kemampuan. Tapi siang ini Tuhan mau katakan, engkau tidak akan pernah habis kekuatanku. Aku yang akan memampukan engkau. Saudara yang lagi habis akal, habis kekuatan, habis modal, habis kemampuanmu. Saudara boleh angkat tangan. Saudara tidak perlu malu, tidak perlu lihat kanan kiri. Karena awal keterbukaan itu adalah awal pemulihan di mana Tuhan akan mengerjakan. Saudara jangan malu. Saya akan berdoa buat saudara yang sedang ambang batas kekuatan. Dan saudara berkata, aku benar-benar butuh jawaban ini Tuhan. Karena aku tidak tahu, ini waktunya saudara mengangkat tangan. Dan ketika Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat, saya percaya siang ini dia turun tangan untuk mengambil alih setiap apa yang saudara nggak bisa lakukan. Hari ini Tuhan berkata, aku yang akan mengambil beban beratmu. Kekuatanku yang akan memampukan engkau berjalan sampai engkau lihat janjiku digenapi. Jangan takut. Aku sudah sediakan semua kemuliaan yang jauh lebih besar dari penderitaanmu. Terima kasih Bapak, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat Tuhan. Hari ini kami percaya mereka pulang mereka dengan kelegaan. Mereka dapat semangat kekuatan yang baru. Dan untuk setiap pergumulan hidup mereka Tuhan, Engkau sudah memberi jalan keluar. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima jalan keluar yang dari Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Biar kuasa-Mu terus bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami
yang sudah melayani Tuhan siang ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia Bapa. Terima kasih Bapak, berkati juga hamba-Mu Frans yang hari ini ulang tahun Tuhan. Biar Tuhan tambahkan usianya, pewahyuan hikmat yang luar biasa Tuhan. Kau pakai hamba-Mu, Kau berkati istri juga anak Tuhan. Pelayanannya Tuhan secara luar biasa. Terima kasih ya Bapak, berkati juga hamba-Mu Bu Esther dalam pengembalaannya juga Tuhan. Hamba-Mu yang begitu setia, Kau berkati juga Tuhan, suami anak-anak pelayanannya juga. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata